Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimatu Zahro dari Prodi Latris IPS. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi perekonomian Indonesia setelah mengalami kontraksi. Pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia. Mulai awal kuartal 2 tahun 2020, hal ini disebabkan adanya peraturan tentang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, sehingga menimbulkan lockdown kepada beberapa kota bertujuan memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Peraturan ini menyebabkan meningkatnya penurunan perekonomian pada perusahaan formal maupun non-formal. Penurunan perekonomian menyebabkan munculnya pemutusan hubungan kerja atau PHK, disebabkan oleh perusahaan tidak dapat membayarkan upah yang seharusnya. Tidak hanya itu, penurunan ini banyak memutuskan untuk gulung tikar atau bangkrut. Kontraksi disebabkan adanya penurunan konsumsi. Selain konsumsi, untuk kebutuhan sehari-hari, pendapatan konsumsi dari sektor transportasi udara sangat mempengaruhi dengan kontraksi yang dialami pada saat pandemi. Adanya peraturan PSBB menyebabkan masyarakat terbatas dapat bepergian melalui transportasi udara. Dapat dilihat, pendapatan pada sektor pelayanan udara berkurang sekitar lebih dari 200 miliar. Terbatasnya penggunaan transportasi udara mengakibatkan wisatawan asing maupun lokal tidak dapat menjalankan kunjungan wisata di Indonesia. Hal ini sangat berdampak kepada kota Bali, di mana pendapatan mereka cukup banyak dari wisatawan yang sedang berkunjung. Dilihat dari pendapatan hotel dan restoran yang menurun sekitar 50% dari biasanya. Para ekonom menilai kondisi deflasi pada tahun 2020 sangat wajar karena adanya pandemi COVID-19. Deflasi tidak hanya disebabkan oleh indeks harga konsumen atau IHK yang menurun, tapi disebabkan oleh meningkatnya pengangguran. Faktanya, Indonesia mengalami deflasi dengan tingkat inflasi berada pada 1,68%, di mana angka ini menjadi angka terendah dan jauh dari target pemerintah yang tercantum pada PMK nomor 124 PMK 010/2017. Berdasarkan kurva di atas, pandemi menyebabkan Indonesia mengalami supply shock dan demand shock pada waktu yang bersamaan. Supply shock disebabkan adanya pemberlakuan kebijakan PSBB berdampak meningkatkan pengangguran. Dikarenakan terjadinya pengangguran, kebutuhan tenaga kerja membuat kurva AS bergeser ke kiri menjadi kurva AS2. Kondisi demand shock disebabkan akibat tidak ada kejelasan akan tindakan pemerintah dalam membiarkan kebijakan ekonomi yang dapat meringankan masyarakat, sehingga masyarakat yang terdampak mengalami penurunan pendapatan. Penurunan pendapatan pada masyarakat mengakibatkan kemampuan daya beli mereka berkurang. Pada kondisi seperti ini, para investor pastinya sangat ragu untuk melakukan investasi sampai keadaan kembali seperti normal kembali. Kondisi demand shock seperti ini membuat kurva AD1 ke arah kiri menjadi AD2, dapat dilihat pada kurva di atas. Kondisi output yang awalnya Y1 menjadi Y2 dan berakhir pada Y3. Dengan output semakin ke kiri, yaitu semakin berkurang, mengartikan bahwa pendapatan negara pada tahun 2020 mengalami kontraksi pada permintaan dan menjatuhkan surplus ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa keadaan pandemi COVID-19 seperti ini mengakibatkan kondisi ekonomi Indonesia menjadi sangat buruk. Kebijakan pemerintah pusat dalam pemulihan perekonomian. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat adalah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan ini direalisasikan bersama pemerintah daerah dan masyarakat karena keduanya berperan strategis menjalankan kebijakan dengan lancar yang bertujuan memulihkan perekonomian di Indonesia.
Pemerintah melakukan kebijakan fiskal dengan harapan dapat mengurangi dampak negatif pada perekonomian Indonesia yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Selain itu, kebijakan ini bertujuan agar menggerakkan kembali usaha para pelaku usaha termasuk UMKM. Kebijakan fiskal mempunyai 3 stimulus sebagai pergerakan pertumbuhan, yaitu yang pertama, percepatan belanja pemerintah. Pemerintah melakukan percepatan pencairan belanja modal, mempercepat penunjukan pejabat perbendaharaan negara, melakukan tender, mempercepat pencairan belanja bantuan sosial dan transfer ke dana daerah dan desa. Tujuan percepatan ini mengarahkan agar dapat adaptasi dengan kebiasaan yang baru secara bertahap, menyelesaikan permasalahan yang terjadi pasca pandemi, dan penguatan reformasi untuk keluar dari middle income trap. Yang kedua, relaksasi pajak penghasilan. Pemerintah meringankan besaran pajak dengan menanggung pajak penghasilan pasal 21, pembebasan impor pajak penghasilan yang terdapat pada pasal 22, pengurangan pajak penghasilan pasal 25, dan pengembalian PPN dipercepat. Selain relaksasi pajak penghasilan, pemerintah melakukan simplifikasi dan percepatan proses ekspor impor. Percepatan ekspor impor diutamakan untuk pedagang terkemuka. Penyederhanaan dana, pengurangan pembatasan ekspor dan impor atau manufaktur, makanan dan dukungan medis, dan layanan ekspor impor melalui ekosistem logistik nasional. Yang ketiga, pemulihan ekonomi nasional dengan melaksanakan kebijakan keuangan negara melalui relaksasi APBN. Relaksasi APBN mempersiapkan defisit yang dapat melampaui 3% dengan tujuan tahun 2023 akan kembali seperti semua ke level maksimal 3%. Relaksasi akan berkaitan dengan alokasi belanja antar organisasi, antar fungsi, dan antar program serta mandatory spending. Relaksasi alokasi atau realokasi belanja pemerintah daerah, pemberian pinjaman kepada LPS, penerbitan SUN dan SBSN untuk dapat dibeli oleh Bank Indonesia, BUMN, investor korporasi dan atau investor retail, penggunaan sumber anggaran alternatif antara lain SAL, dana abadi pendidikan, dan dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum. Kebijakan moneter yang dilakukan pemerintah yaitu bekerja sama dengan Bank Indonesia atau BI agar ikut serta mengoptimalkan berbagai kebijakan moneter dan makroprudensial akomodatif bertujuan mempercepat digitalisasi sistem pembayaran Indonesia untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi. Pemerintah melaksanakan kebijakan moneter sebagai berikut. Yang pertama, melanjutkan kebijakan nilai tukar rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar. Melanjutkan penguatan strategi operasi moneter untuk memperkuat efektivitas stance kebijakan moneter akomodatif, memperkuat kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit atau SBDK dengan penekanan pada kenaikan suku bunga kredit baru, memperpanjang kebijakan penurunan nilai denda keterlambatan pembayaran kartu kredit 1% dari outstanding, mempercepat program pendalaman pasar uang melalui penguatan kerangka peraturan pasar uang dan implementasi Electronic Trading Platform atau ETP, multi-mating khususnya pasar uang rupiah dan falas, serta memfasilitasi penyelenggaraan promosi perdagangan dan investasi dan melanjutkan sosialisasi penggunaan lokal atau currency settlement atau LCS. Bekerja sama dengan instansi terkait, kebijakan moneter bertujuan agar kinerja perekonomian dunia terus membaik sesuai keuangan global yang menurun. Hal ini diakibatkan adanya pandemi sehingga nilai tukar Indonesia mengalami penurunan yang drastis pada tahun 2020. Akan tetapi, kebijakan moneter yang diberikan pemerintah akan menguatkan nilai tukar rupiah sejalan dengan
kembalinya masuk aliran modal asing terlibat pada awal kuartal 3 tahun 2021, nilai tukar rupiah mengalami penguatan sebesar 0,49% secara rata dan 0,30% secara point to point dibandingkan level Mei 2021. Berdasarkan kurva di atas, tetapnya kurva LM dipengaruhi oleh kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mencapai stabilisasi nilai tukar rupiah saat pandemi berlangsung. Kebijakan fiskal yang diberikan oleh pemerintah seperti belanja pemerintah serta insentif pajak menyebabkan kurva IS1 ke arah kanan menjadi kurva IS2 serta mendorong kenaikan output yang menggeser Y1 ke arah kenaikan output yang menggeser ke kanan menjadi Y2. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat sehingga dapat mengembalikan kurva demand seperti semula, dan kebijakan ini diberikan oleh pemerintah dengan harapan mampu meningkatkan perekonomian Indonesia yang menurun agar kembali seperti semula. Kondisi perekonomian Indonesia setelah adanya kebijakan dari pemerintah pusat berdasarkan kurva di atas menunjukkan bahwa kurva ADAS yang terjadi di saat Indonesia mengalami kontraksi yang diakibatkan oleh menurunnya jumlah uang yang beredar menyebabkan kurva aggregate demand bergeser ke kiri. Pada saat penurunan ekonomi, adanya pergeseran titik keseimbangan dari E1 menjadi E2 lalu perlahan bergerak menjadi E3. Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan kebijakan fiskal berupa intensif pajak dan belanja membuat konsumsi belanja rumah tangga pada masyarakat meningkat. Selain itu, pemerintah terus memantau kebijakan moneter dengan tujuan jumlah uang beredar akan meningkat dan menurunkan tingkat bunga. Manfaat dari penurunan tingkat bunga adalah meningkatnya daya tarik para investor untuk melakukan investasi sehingga membantu produk domestik bruto atau PDB meningkat dan memulihkan ekonomi Indonesia. Pemerintah harus melaksanakan kebijakan moneter agar mempertahankan jumlah uang yang beredar di masyarakat dan suku bunga yang mempengaruhi investasi. Berdasarkan kurva di atas, kebijakan yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka pemulihan perekonomian nasional dampak dari pandemi COVID-19 menyebabkan pemerintah melaksanakan kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Pelaksanaan kebijakan dengan defisit APBN, meningkatkan belanja pemerintah, serta pemberian intensif pajak. Hal ini bertujuan agar masyarakat mampu mencukupi daya belinya sehingga kurva aggregate demand atau AD1 mengalami pergeseran ke kanan menjadi AD2. Hal ini menyebabkan kembalinya ke awal output Y yang telah berubah menjadi Y1. Menjabarkan bahwa adanya kenaikan income pada perekonomian Indonesia. Kebijakan ini pun sangat berpengaruh pada kenaikan harga. Inflasi dapat dilihat dari naiknya P1 menjadi P2. Dapat disimpulkan kebijakan dapat membuat pemulihan ekonomi Indonesia menjadi seperti awal, bahkan lebih baik. Kesimpulannya, pandemi COVID-19 sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia pada tahun 2020. Pandemi ini mengakibatkan adanya penurunan kepada semua komponen produk domestik bruto atau PDB, kecuali pengeluaran konsumsi pemerintah. Komponen produk domestik bruto atau PDB yang mengalami penurunan bahkan kontraksi disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia, sehingga pertumbuhan perekonomian Indonesia termasuk dalam kategori krisis. Perekonomian krisis terlihat dari kontraksinya pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB sebesar 2,19% year-on-year. Komponen yang sangat berpengaruh adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga, yang mana kedua pengeluaran ini menurun karena adanya kebijakan dari pemerintah akan upaya pemulihan perekonomian pada saat ini.
Oleh karena itu, pemerintah mengadakan kebijakan dalam berbagai aspek guna memajukan perekonomian Indonesia. Pemerintah lebih fokus kepada kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal yang diambil mempunyai banyak ragamnya. Salah satunya insentif pajak yang sangat berpengaruh. Intensif pajak membuat para masyarakat merasa keringanan akan kewajiban mereka dan tidak mempengaruhi perekonomian mereka, sehingga masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan hidupnya seperti sebelumnya. Tidak hanya itu, pemerintah melakukan kerjasama dengan Bank Indonesia untuk memajukan kebijakan moneter. Kebijakan ini bertujuan menurunkan jumlah uang yang beredar dan suku bunga pada bank. Pada saat itu juga para investor menginvestasikan kepemilikan mereka kembali. Semua kebijakan yang telah dirancang oleh pemerintah memiliki tujuan agar output pendapatan pada PDB dapat kembali seperti awal dan mengalami peningkatan. Tidak hanya itu, tujuan lain adalah agar Indonesia mengalami inflasi kembali dan tingkat pengangguran di Indonesia berkurang. Dapat disimpulkan, ekonomi di Indonesia berdasarkan fakta saat ini semakin membaik karena adanya rancangan kebijakan dari pemerintah Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi atau PDB sebesar 3,69% sepanjang tahun 2021. Lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang sempat mengalami kontraksi. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial didominasi oleh beberapa provinsi di Pulau Jawa sebagai kontribusi terbesar dan pesatnya peningkatan pada kinerja ekonomi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.